Nevandra membawa Anika ke rumah sakit untuk memeriksakan keadaan Anika sekaligus memeriksakan kandungan Anika. "Selamat, Nyonya. Sebentar lagi kalian akan menjadi orang tua," ucap dokter sambil menempelkan alat USG di perut Anika. Anika meneteskan air mata haru. Ia tidak menyangka dirinya sebentar lagi akan menjadi orang tua, meskipun bayi di kandungannya ada karena sebuah kesalahan, tapi Anika akan selalu menyayanginya. Sedangkan Nevandra terbengong, tidak percaya. Ternyata benar perempuan itu tidak membohonginya. Anika mengandung anaknya. Kemarin sempat ragu dengan kehamilan Anika. Pasalnya mereka hanya melakukannya sekali. Namun sekarang keraguan itu terjawab sudah. Dokter menyatakan kalau Anika hamil anaknya. Nevandra tidak bisa mengelak karena dialah orang pertama yang menyentuh Anika. "Hamil?" gumam Nevandra. "Iya Tuan, istri Anda hamil," ucap sang dokter. Jantung Nevandra berdegup kencang mendengar kata istri. Masalahnya, dia dan Anika kan belum menikah, dan sekarang Anika hamil anaknya. "Iya, bukanlah Anda suaminya," ucap dokter yang mendengar gumaman Nevandra, membuat Nevandra semakin gelagapan. "Iya dok, dia istri saya," ucap Nevandra gagap. Ia terpaksa berbohong agar tidak membuat Anika malu. "Bagaimana dok tadi?" tanya Nevandra mencoba mengalihkan pembicaraan. "Lihatlah bulatan kecil yang ada di layar monitor Tuan. Itu calon anak Anda Tuan," tunjuk sang dokter. "Jangan bercanda dok, mana mungkin anakku cuma sebesar biji kacang ijo," ucap Nevandra tidak percaya. "Karena janin pada usia 4 minggu masih dalam bentuk embrio Tuan, tentu masih sangat kecil. Embrio ada 2 lapisan sel yang akan berkembang menjadi organ dan bagian tubuh bayi," jelas dokter dengan sabar. Anika menghela nafas jengah melihat ketidaktahuan Nevandra. Tentu Nevandra tidak tahu karena ini merupakan pengalaman pertama mengantarkan ibu hamil, dan janin itu yang tak lain adalah calon anaknya. "Sudah dok, jangan diurusin," sela Anika menghentikan Nevandra yang ingin kembali bersuara. Dokter mengangguk mengerti melanjutkan pemeriksaannya. Setelah selesai, dokter meminta Anika untuk turun dari brangkar. Anika dan Nevandra duduk di kursi yang ada di hadapan dokter. Dokter memberikan vitamin dan obat lain yang harus dikonsumsi untuk ibu hamil. "Tolong jangan terlalu lelah dan jangan mengerjakan yang berat-berat terlebih dahulu, karena usia kandungan 4 minggu masih rawan untuk keguguran," ucap dokter. "Baik dokter," sahut Anika. Tadi pagi dia terus memuntahkan isi perutnya, bahkan dia juga tidak bisa makan makanannya. Tiap kali makan dia akan muntah. Apa itu tidak berbahaya? Pertanyaan yang sejak tadi ingin Nevandra tanyakan. Bahkan tadi pagi ia sempat panik melihat kondisi Anika yang terus muntah. "Tidak apa-apa Tuan, itu hal wajar yang biasa dialami oleh ibu hamil. Biasanya ibu hamil akan mengalami morning sickness. Tak jarang juga ibu hamil akan mengalami ngidam dan juga mood yang berubah-ubah. Jadi Tuan harus mempunyai stok kesabaran berlebih untuk menghadapi ibu hamil," ucap dokter menjelaskannya kepada Nevandra. Nevandra mengangguk paham. Entahlah, Nevandra tidak begitu paham dengan Anika. Ia belum begitu mengenal sikap asli dari Anika. Yang jelas, tadi pagi dia sudah dibuat kesal oleh ibu hamil itu. Setelah dirasa cukup, akhirnya Nevandra dan Anika pergi meninggalkan rumah sakit. "Mari menikah," ucap Nevandra tiba-tiba ketika mereka sudah berada di dalam mobil. "Hah? Untuk apa?" tanya Anika dengan kaget. "Aku tidak mau anakku lahir dengan status yang tidak jelas," sahut Nevandra. Anika tersenyum getir mendengar alasan Nevandra. Ternyata dia ingin menikahinya hanya karena anak yang ada di dalam kandungannya. Lalu kenapa kalau Anika tidak hamil, apa pria di hadapannya ini akan menikahinya? Pikir Anika bertanya-tanya dalam hati. "Tidak usah Tuan, saya bisa merawat anak ini sendiri. Nanti saat dia lahir, saya tidak akan menghalangi Anda untuk bertemu anak ini.
karena bagaimanapun juga Anda adalah ayah kandungnya. Ucap Anika dengan senyum yang dipaksakan. Tapi bagaimana dengan statusnya nanti? Tidak apa-apa, nanti saya akan menjelaskan kepadanya. Lambat laun pasti dia akan mengerti. Nevandra mengangguk mengerti. Untuk sementara, Nevandra akan mengikuti kemauan Anika dulu. Pasalnya, dia juga belum bilang sama keluarganya tentang permasalahannya dengan Anika. Namun berbeda dengan Anika yang hatinya justru terasa sakit. Lelaki yang ada di sampingnya ini bukannya membujuknya, malah mengiyakan ucapannya. Seperti biasa, wanita memang sulit dimengerti. Kalau dia bilang tidak, bukan berarti ia benar menolaknya. Dalam hatinya sebenarnya berkata iya, namun dia hanya ingin dibujuk saja. Kita berhenti di supermarket dulu, Pak, pinta Nevandra kepada sopirnya. Baik tuan, saut sopir Nevandra. Untuk apa kita ke supermarket? Tanya Anika. Beli kebutuhanmu, kamu juga butuh susu hamil, buah, dan yang lainnya, saut Nevandra. Anika mengangguk mengerti. Yang dikatakan Nevandra memanglah benar kalau dirinya membutuhkan itu semua. Sopir pun menghentikan mobilnya di depan supermarket. Anika dan Nevandra pun turun dari mobil lalu masuk ke dalam supermarket. Nevandra menarik troli dan mengikuti langkah Anika dari belakang. Anika memasukkan satu dus susu rasa vanila ke dalam troli. Kenapa cuma satu? Protes Nevandra. Lalu berapa tuan? Tanya Anika bingung. Beli yang banyak sekalian aneka rasa supaya kamu tidak bosan, ucap Nevandra. Anika pun mau tidak mau mengikuti saran Nevandra. Ia memasukkan 5 box rasa coklat dan juga 5 box rasa vanila. Kemudian mereka berjalan menuju ke rak buah. Boleh beli stroberi tidak tuan? Tanya Anika malu-malu. Dia tidak tahu tiba-tiba dia ingin makan buah stroberi. Ambillah yang kamu mau, saut Nevandra. Seperti sebuah perintah, akhirnya Anika memasukkan semua yang ia mau hingga troli yang didorong Nevandra penuh dengan belanjaan Anika. Anika menoleh, ia kaget melihat trolinya penuh. Tuan, maaf, saya akan mengurangi belanjaan saya, ini tuh terlalu banyak, ucap Anika merasa tidak enak dengan Nevandra. Ia takut Nevandra akan mengira dirinya hanya memanfaatkannya saja. Sudah, tidak apa-apa. Apa semuanya sudah? Kalau sudah, aku akan membawanya ke kasir. Sudah, tuan, lirih Anika malu. Kemudian, Nevandra membawa belanjaan Anika ke kasir. Nevandra membayar semua belanjaan Anika. Usai membayar, mereka berdua keluar dari supermarket. Sopir membantu memasukkan belanjaan Anika ke dalam bagasi mobilnya. Ada yang kamu mau beli lagi tidak? Tanya Nevandra. Anika celingukan, seperti sedang mencari sesuatu. Kamu mencari apa? Tanya Nevandra sambil mengerutkan keningnya. Saya sedang mencari rujak, tuan. Biasanya di sini ada abang-abang yang lewat. Saut Anika membuat Nevandra menghela nafas. Kenapa ibu hamil selalu identik dengan makan rujak? Bisakah diganti dengan yang lain? Dumal Nevandra. Masuklah dulu, siapa tahu nanti di jalan ada yang jual, ucap Nevandra. Anika pun masuk ke dalam mobil Nevandra dan sopir mulai melajukan mobilnya menuju rumah yang ditempati oleh Anika. Sepanjang jalan, Anika selalu menengok ke kanan dan ke kiri mencari tukang rujak. Setelah mengantar Anika berbelanja, Nevandra langsung meluncur ke kantornya. Ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Tiba di gedung New Blue, Nevandra langsung disambut oleh Milo. Selamat siang tuan, sapa Milo. Hanya itu yang keluar dari mulut Nevandra. Saat ini Nevandra dalam mode kulkas 10 pintu. Dia langsung menuju ke ruangannya, diikuti Milo di belakangnya. Jangan ada yang menggangguku hari ini, Milo. Titah Nevandra yang sedang tidak ingin diganggu oleh siapapun. Tapi tuan, nanti ada meeting bersama perusahaan dari Jepang, ucap Milo. Nevandra menghela nafas panjang. Tidak bisakah dirinya santai sejenak? Baiklah, kamu siapkan berkasnya saja, ucap Nevandra. Milo mengangguk mengiyakan. Setelah itu dia pergi keluar dari ruang kerja Nevandra. Nevandra duduk di kursi kebesarannya sambil memainkan pulpen.
Ia tidak fokus mengerjakan pekerjaannya. Sejak tadi, dia hanya memikirkan bagaimana caranya ngomong sama maminya tentang Anika. Ah, teriak Nevandra sambil mengacak-ngacak rambutnya frustasi. Apapun yang terjadi, nanti aku harus berani ngomong sama mami. Aku tidak boleh menjadi pria pengecut, gumam Nevandra. Nevandra kembali fokus mengerjakan pekerjaannya. Ia sudah memutuskan untuk bicara dengan mami. Setelah pulang kerja, ia akan langsung menemui maminya di mansion utama keluarga Alexander. Tak peduli nanti maminya akan marah atau bagaimana, yang penting dia sudah jujur sama maminya. Tak mungkin juga ia terus menyembunyikan Anika dari keluarganya. Bangkai yang disimpan pasti akan tercium juga. Hingga tiba-tiba Milo masuk ke dalam ruangan Nevandra. "Ada apa, Milo?" tanya Nevandra sambil mendongakkan kepalanya. "Meetingnya akan segera dimulai, Tuan. Tuan Hiro sudah menunggu di ruang rapat," ujar Milo. "Baik, saya akan segera ke sana," kata Nevandra sambil bangkit dari tempat duduknya. Kemudian dia berjalan dan melangkahkan kakinya keluar dari ruangan kerjanya menuju ke ruang meeting. Ceklek. Anggap aja mereka berbicara menggunakan bahasa Jepang ya guys. Soalnya aku kan gak bisa bahasa Jepang. "Selamat datang di perusahaan saya, Tuan Hiro," sapa Nevandra ketika masuk ke dalam ruangan meeting sambil mengulurkan tangannya kepada Tuan Hiro. "Suatu kehormatan bagi saya bisa bekerja sama dengan Anda, Tuan Nevandra," ucap Tuan Hiro sambil menyambut uluran tangan Nevandra kepadanya. Nevandra pun mempersilahkan mereka duduk kembali. Meeting pun dimulai. Mereka membahas konsep pembangunan hotel yang akan mereka kerjakan. "Baik, saya suka konsep Anda, Tuan. Kapan pembangunannya akan dimulai?" Nevandra sangat puas dengan konsep yang ditawarkan oleh perusahaan dari Jepang tersebut. "Kemungkinan bulan depan kita akan mulai mengerjakannya," jawab Tuan Hiro. Nevandra mengangguk setuju. Semakin cepat dikerjakan akan semakin lebih baik. Mereka berdua pun menandatangani surat kontrak kerja sama dengan perusahaannya. Hampir 1 jam lebih, akhirnya meeting mereka pun selesai. Tuan Hiro beserta asistennya pamit undur diri meninggalkan perusahaan New Blue. Nevandra kembali ke ruangannya dan kembali berkutat dengan berkas-berkasnya. Hingga pukul 7 malam, Nevandra memutuskan untuk pulang. Dia merapikan semua berkas yang berserakan di atas meja kerjanya dan mematikan laptopnya. Usai semuanya rapi, barulah Nevandra beranjak dari ruangannya dan pergi meninggalkan gedung perusahaan miliknya. Nevandra melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang sambil menikmati suasana malam yang ada di kotanya. Mobil Nevandra memasuki pelataran mansion orang tuanya. Terlihat ada sebuah mobil yang entah milik siapa yang juga parkir di pelataran rumahnya. Sepertinya di rumahnya sedang kedatangan tamu. Nevandra mematikan mesin mobilnya, lantas keluar dari mobil dan berjalan masuk ke dalam rumahnya dan langsung disambut oleh sang mami. "Lihatlah, akhirnya yang kita tunggu datang juga," ucap Kimimela sambil menghampiri putranya. "Malam, Mam," sapa Nevandra sambil mencium pipi maminya. "Kenalin nih Van, namanya Davina, anak temen mami. Dia baru saja pulang dari luar negeri menyelesaikan studinya," ucap Kimimela yang begitu antusias memperkenalkan Davina kepada putranya. Nevandra menghela nafasnya dengan pelan. Sepertinya dia harus menundanya lagi untuk cerita dengan sang mami. Gumam Nevandra tanpa minat. Davina pun bangun dari tempat duduknya dan menghampiri mereka berdua. Davina mengulurkan tangannya kepada Nevandra mengajaknya berjabat tangan. Nevandra pun menerimanya ajakan berjabat tangan dengan Davina sebagai bentuk penghormatan. "Davina," ucap Davina sambil tersenyum memperkenalkan dirinya. "Nevandra," saut Nevandra dengan wajah datar. Setelah itu Nevandra melepaskan jabatan tangannya dengan Davina. "Nevandra lelah, Mam. Mau ke kamar dulu," ucap Nevandra menghindari Davina. Dia malas meladeni maminya yang tidak pernah menyerah menjodohkannya dengan anak teman-temannya. Padahal dia sering menolaknya, namun maminya tidak pernah kapok. "Nanti dulu, Van. Kamu ngobrol dulu sama Davina. Kasihan kan, dia sudah jauh-jauh datang kemari ingin bertemu dengan kamu," bujuk
Kimimela kepada putranya. Nevandra hanya menaikkan bahunya acuh, lalu pergi begitu saja naik ke lantai 2 menuju ke kamarnya. Sampai di dalam kamarnya, Nevandra langsung menghempaskan tubuhnya ke atas ranjangnya. Apa yang sedang Anika lakukan ya? Apa dia sudah minum susunya atau belum? Gumam Nevandra yang tiba-tiba kepikiran dengan Anika. Lebih baik aku mandi, setelah itu aku akan menengoknya, imbuhnya. Nevandra pun bangkit dari tidurnya, lalu dengan langkah gontai Nevandra jalan menuju ke kamar mandi. Ini dibukanya semua bajunya dan dia mengguyur tubuhnya di bawah pancuran air shower. 30 menit kemudian Nevandra keluar dari dalam kamar mandi. Ia menuju ke walk-in closet untuk memakai bajunya. Usai memakai baju, Nevandra bersiap-siap untuk menemui Anika. Om Nevandra mau kemana? Tanya Louis ketika melihat omnya baru saja keluar dari kamar. Om Nevandra mau keluar boy, jawab Nevandra. Boleh ndak Louis ikut? Pinta Louis dengan tatapan memohon. Nevandra menghela nafasnya, keponakannya itu selalu saja mengikutinya. Ya sudah, ayo. Tapi bilang dulu sama mama sana, ucap Nevandra. Louis pun langsung lari mencari keberadaan maminya. Mami, Louis mau ikut Om Nevandra ya, ucap Louis meminta izin kepada mamanya yang sedang duduk bersama suaminya. Memangnya Om Nevandranya mau kemana? Tanya Penelope. Tidak tahu, Louis cuma mau ikut aja, soalnya bosan di rumah terus. Saud Louis tidak mengerti omnya akan pergi kemana. Ya sudah sana, tapi jangan merepotkan Om Nevandra ya, ucap Penelope memperingati putranya. Louis pun mengangguk dan pergi menemui Nevandra yang sudah menunggunya di bawah. Sepertinya Davina juga sudah pergi dari rumahnya. Bagaimana Nevandra bisa laku kalau anak-anakmu terus mengikutinya? Pasti orang-orang akan mengira kalau Nevandra sudah mempunyai anak, ucap Penelope. Biarin aja, dengan begitu kita bisa bermesraan tanpa gangguan darinya. Saud Venezio mengerlingkan matanya nakal. Ingat, masih ada Louisa, Pap, ucap Penelope mengingatkannya. Sedangkan di bawah, Mami Kimimela sedang memarahi putranya. Kamu kenapa sih, Van? Davina itu cantik, kenapa kamu masih tidak tertarik dengannya? Memangnya kamu mau mencari wanita yang seperti apa? Semua wanita yang Mami kenalkan sama kamu, kamu selalu menolaknya. Cerocos Mami Kimimela. Bersambung.